Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ririn di sini. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5? Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum materi hari ini kita bahas, Bu Guru ingin tahu apakah kalian semuanya anak-anak kelas 5 pernah menjumpai atau pernah membaca tentang apa itu komik, apa itu cergam, dan apa itu cerpen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi memahami gambar. Nah, coba kalian perhatikan ya. Hari ini Bu Ririn akan membahas tentang tema 1, subtema 1 dan 2 tentang memahami gambar cerita. Nah, apa sih nak gambar cerita itu? Ya, gambar cerita itu bentuk seni yang berupa gambar-gambar yang tidak bergerak yang menceritakan tentang adegan atau peristiwa. Bu Guru ulangi kembali. Gambar cerita yaitu bentuk seni yang berupa gambar-gambar yang tidak bergerak yang menceritakan adegan dan peristiwa. Selanjutnya, bentuk objek gambar cerita bisa berupa gambar manusia, gambar hewan, gambar tumbuhan, dan benda-benda yang lainnya. Selanjutnya, fungsi gambar cerita. Apa saja itu? Yang pertama, menjelaskan alur cerita. Yang kedua, fungsinya memperjelas isi pesan. Jadi isi pesan cerita itu harus jelas, ya. Yang ketiga, fungsinya adalah menarik perhatian. Yang keempat, fungsi gambar yaitu menambah nilai keindahan. Jadi kalau tidak ada gambarnya kurang indah. Begitu ya anak ya. Selanjutnya, fungsi gambar cerita digunakan sebagai sarana mengungkapkan perasaan. Bu Guru ulangi kembali. Fungsi gambar cerita yang pertama menjelaskan alur cerita, kemudian memperjelas isi pesan, menarik perhatian, menambah nilai keindahan, dan sebagai sarana mengungkapkan perasaan. Itu fungsi gambar cerita. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam menggambar. Yang pertama pasti menentukan gagasan. Apa sih nak gagasan itu? Betul sekali, pokok atau ide pikiran ya. Yang salah satunya itu dalam membuat tulisan itu harus menentukan apa yang digambar dan siapa saja tokohnya. Ya. Yang kedua, menggambar sketsa. Apa sih sketsa itu? Ya, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Itu namanya sketsa. Yang ketiga, memberi warna. Setelah membuat gagasan, menggambar sketsa baru diberi warna. Dalam pewarnaan itu pun ada dua cara, yakni pewarna aslinya atau sesuai imajinasi kita. Ya. Selanjutnya, ada beberapa contoh gambar ilustrasi. Cerita bergambar seperti ini ya. Ada gambarnya dan ada narasinya. Jadi, cergam adalah sebuah cerita yang inti ceritanya itu adalah narasinya dan gambarnya sebagai ilustrasi pelengkap. Seperti itu ya cergam ya anak-anak. Selanjutnya, ada cerpen, yaitu cerita pendek. Prosa fiksi yang menceritakan sebuah peristiwa yang dialami oleh tokoh utamanya. Itu adalah cerpen, ya. Selanjutnya, di sini seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak
yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita. Apa itu, Nak? Betul, namanya komik ya. Bentuknya seperti ini. Ada gambar dan narasinya itu pendek ya. Ceritanya itu kata-katanya pendek. Itu namanya komik ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambar cerita pada cover. Apa sih, Nak, cover itu? Betul sekali. Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi. Yang pertama sisi depan, sisi belakang, dan punggung cover. Seperti ini bentuknya. Ada sisi depan, ada sisi belakang, dan ada punggung cover. Ya. Jadi sisi depannya itu, Nak, ada judulnya, ada gambarnya, seperti itu. Kalau di bagian sisi yang belakang ada judulnya dan ada narasi-narasinya. Sedangkan di punggung covernya masih tetap ada judulnya sama biasanya ada penerbitnya. Seperti itu. Unsur-unsur dalam cover. Yang pertama terdapat judul. Kedua terdapat kalimat penjelasnya. Dan yang ketiga terdapat penulisnya. Keempat terdapat identitas penerbit, jadi ada biodatanya penerbit ya. Yang kelima ada sinopsisnya. Dan yang terakhir ada identitas buku. Nah, itu unsur-unsur dalam cover. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru mengenai pengertian komik, cerpen, sergam, dan apa itu cover. Nah, tugas kalian di rumah sekarang yang pertama, apa saja fungsi gambar cerita? Yang kedua, kalian membuat contoh cerpen. Ya, boleh tokohnya hewan atau manusia atau tumbuhan dan benda-benda yang lainnya boleh ya. Yang ketiga, kalian jelaskan apa itu sergam tadi ya. Yang keempat, kalian sebutkan unsur-unsur dalam membuat cover. Dan yang terakhir, kalian buatkan contoh komik sesuai imajinatif kalian ya. Itu yang kelima. Jadi kalian membuat sebuah komik cerita pendek, itu berupa komik tadi narasinya pendek-pendek ya, Nak ya, sesuai imajinatif kalian. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya kelas 5. Tetap semangat, tetap ceria, selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu istiqomah sholat duhanya. Sekian dari Bu Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.